Malam itu, angin bertiup kencang, menggoyangkan pepohonan dengan keras seakan-akan alam sedang marah. Di sebuah desa terpencil bernama Desa Waringin, kehidupan tampak sunyi sepi. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang terdengar. Penduduk desa sudah lama mengenal malam sebagai waktu untuk beristirahat, menghindari kegelapan yang mereka yakini sebagai saat bagi makhluk halus berkeliaran. Di ujung desa, terdapat sebuah rumah tua yang terlihat usang dan tak terawat. Rumah itu milik seorang janda muda bernama Ratna. Kehidupan Ratna tidak pernah mudah. Suaminya, Andi, meninggal dunia secara misterius beberapa tahun sebelumnya. Sejak itu, Ratna hidup sendirian. Banyak warga desa yang menghindari rumahnya karena percaya bahwa Ratna membawa sial. Beberapa bahkan menganggapnya sebagai penyebab kematian suaminya. Ratna adalah wanita yang cantik, dengan rambut panjang tergerai dan wajah yang selalu terlihat murung. Setiap kali ia keluar rumah, orang-orang sering berbisik-bisik di belakangnya, menuduhnya terlibat dalam ilmu hitam atau mengundang makhluk halus untuk memenuhi keinginannya. Namun, semua tuduhan itu tidak benar. Ratna sebenarnya adalah korban keadaan. Kematian suaminya bukanlah akibat dari ulahnya, melainkan karena penyakit yang tak terduga. Tetapi, gosip dan prasangka buruk membuat hidup Ratna menjadi sangat menderita. Ia sering menangis di malam hari, meratapi nasibnya yang malang, dan bertanya-tanya mengapa hidupnya harus berakhir seperti ini. Malam itu, Ratna duduk di beranda rumahnya, memandangi bulan yang tertutup awan. Angin yang berhembus kencang membawa serta suara-suara aneh yang membuat bulu kuduknya merinding. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suara langkah kaki samar-samar terdengar dari kejauhan. Ratna mencoba mengabaikannya, tetapi rasa takut mulai merayap dalam hatinya. Ketika suara itu semakin mendekat, Ratna berdiri dan melihat ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa di sana. Namun, perasaan dingin yang menusuk tulang membuatnya bergidik. Ia memutuskan untuk masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Tapi, sebelum ia sempat melangkah, sebuah bayangan hitam tiba-tiba melintas di hadapannya. Ratna terkejut dan mundur beberapa langkah. Ia menatap bayangan itu dengan ngeri. Bayangan itu tampak seperti siluet seorang wanita, dengan rambut panjang tergerai dan wajah yang samar-samar terlihat. Mata bayangan itu menyala merah, memancarkan kebencian yang begitu dalam. Ratna merasa tubuhnya membeku, tidak mampu bergerak atau berteriak. "Ratna," suara itu bergema, terdengar seperti bisikan angin yang menderu. Suara itu bukan suara manusia, melainkan suara dari dunia lain. "Ratna, kau harus menebus dosamu." Ratna tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa seluruh energinya tersedot habis, membuatnya lemah dan tidak berdaya. Bayangan itu semakin mendekat, dan sebelum Ratna sempat melarikan diri, bayangan itu melayang dan masuk ke dalam tubuhnya. Ratna merasakan dingin yang luar biasa merasuk ke dalam dirinya. Tubuhnya bergetar hebat, dan pandangannya menjadi gelap. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan tubuh Ratna tergeletak di beranda rumahnya. Wajahnya pucat pasi, matanya terbuka lebar, dan mulutnya menganga seolah-olah berteriak ketakutan sebelum ia meninggal. Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik, namun semua orang tahu bahwa sesuatu yang jahat telah terjadi. Desa Waringin menjadi gempar. Berbagai spekulasi pun muncul, banyak yang percaya bahwa Ratna menjadi korban dari kutukan yang selama ini menghantui keluarganya. Mereka ingat bagaimana Andi, suami Ratna, juga meninggal dengan cara yang tidak wajar. Gosip tentang ilmu hitam dan balas dendam dari arwah penasaran kembali beredar. Namun, cerita tidak berakhir di sana. Malam hari setelah pemakaman Ratna, penduduk desa mulai mengalami kejadian aneh. Beberapa orang melaporkan melihat sosok wanita berambut panjang berkeliaran di sekitar rumah Ratna. Sosok itu tampak seperti Ratna, tetapi wajahnya tidak lagi cantik. Wajahnya berubah menjadi pucat dengan mata yang berwarna merah darah, dan senyum menyeramkan menghiasi bibirnya. Desas-desus tentang kuntilanak Ratna segera menyebar. Para penduduk desa menjadi ketakutan dan tidak berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Mereka percaya bahwa Ratna telah menjadi kuntilanak, roh jahat yang mencari balas dendam atas penderitaannya.
Setiap malam, suara tangisan dan tawa menyeramkan terdengar dari arah rumah Ratna. Beberapa penduduk yang penasaran mencoba mendekati rumah itu, tetapi mereka semua kembali dengan wajah ketakutan, menceritakan bahwa mereka melihat sosok kuntilanak Ratna melayang di atas rumahnya. Tidak ada yang berani tinggal di dekat rumah Ratna. Banyak yang pindah ke desa lain karena ketakutan. Rumah-rumah di sekitarnya menjadi kosong, dan desa yang dulu damai kini berubah menjadi tempat yang penuh dengan ketakutan. Dalam keputusasaan, kepala desa, Pak Wiryo, memutuskan untuk memanggil seorang paranormal yang terkenal dari kota untuk mengusir arwah Ratna. Paranormal itu bernama Pak Sastro, seorang pria tua dengan pengetahuan mendalam tentang dunia gaib. Pak Sastro tiba di desa dengan wajah yang serius. Ia mendengarkan semua cerita tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi sejak kematian Ratna. Setelah itu, ia memutuskan untuk melakukan penyelidikan sendiri. Ia membawa beberapa benda-benda suci dan memulai ritual pembersihan. Namun, ketika ia baru saja memulai doanya, angin kencang tiba-tiba bertiup, menggetarkan seluruh rumah. Suara tawa menyeramkan terdengar di seluruh penjuru rumah, membuat suasana semakin mencekam. Pak Sastro tetap tenang, meskipun bulu kuduknya mulai meremang. Ia melanjutkan doanya, memanggil kekuatan dari dunia gaib untuk mengusir arwah Ratna. Namun, saat ia mulai menyentuh lantai rumah dengan abu suci, sosok Ratna muncul di hadapannya. Kuntilanak Ratna melayang di udara, rambutnya terurai dan matanya bersinar merah. Senyum menyeramkan masih menghiasi wajahnya, dan tawa jahat keluar dari mulutnya. Kau pikir bisa mengusirku begitu saja, Sastro? Aku tidak akan pergi sebelum dendamku terbalaskan. Pak Sastro terkejut, tetapi ia mencoba tetap tenang. Ratna, arwahmu tidak tenang. Kau harus pergi dari dunia ini dan mencari kedamaian di alam lain. Kuntilanak Ratna tertawa dengan suara yang mengerikan. Kedamaian? Tidak ada kedamaian bagi arwah yang terperangkap dalam penderitaan. Mereka yang membuatku menderita harus merasakan penderitaan yang sama. Pak Sastro mencoba mengusir arwah Ratna dengan doa-doa dan mantra, tetapi kekuatannya tidak cukup. Kuntilanak Ratna tampak semakin kuat dan semakin marah. Dengan gerakan cepat, kuntilanak itu menyerang Pak Sastro, mencengkeram lehernya dengan kekuatan yang luar biasa. Pak Sastro terbatuk-batuk, mencoba melawan, tetapi arwah Ratna terlalu kuat. Kuntilanak Ratna menghilang dalam sekejap, meninggalkan rumah dengan aura kegelapan yang semakin pekat. Ketika Pak Sastro sadar, ia menyadari bahwa arwah Ratna tidak bisa diusir dengan cara biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam dan lebih gelap yang mengikatnya ke dunia ini. Ia kembali ke rumah kepala desa dan memberitahu Pak Wiryo bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan ritual biasa. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Ratna, kata Pak Sastro. Ada sesuatu yang belum terungkap, dan itulah yang membuat arwahnya tidak bisa pergi. Pak Wiryo kemudian mengumpulkan beberapa tetua desa dan mencoba mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu Ratna. Setelah beberapa hari, mereka menemukan sebuah fakta yang mengejutkan. Ternyata, Ratna memang pernah terlibat dalam ilmu hitam. Ia pernah mendatangi seorang dukun untuk meminta kekuatan agar suaminya bisa tetap setia padanya. Namun, ritual yang dilakukan dukun itu ternyata berdampak buruk. Ritual itu mengikat arwah Ratna ke dunia ini, membuatnya tidak bisa tenang bahkan setelah kematiannya. Ratna tidak menyadari bahwa dengan melakukan ritual itu, ia juga menyerahkan jiwanya kepada kekuatan jahat. Ketika ia meninggal, arwahnya terperangkap dalam kutukan yang membuatnya menjadi kuntilanak. Setelah mengetahui kebenaran ini, Pak Sastro memutuskan untuk mencoba satu kali lagi mengusir arwah Ratna. Ia mengumpulkan semua tetua desa dan beberapa penduduk untuk melakukan upacara besar di rumah Ratna. Mereka membawa persembahan dan melakukan doa bersama, memohon agar arwah Ratna bisa mendapatkan kedamaian. Malam itu, ketika upacara dimulai, angin kembali bertiup kencang, dan suara tawa menyeramkan terdengar di seluruh desa. Kuntilanak Ratna muncul di hadapan mereka, lebih marah dari sebelumnya. Namun, kali ini Pak Sastro dan para penduduk tidak mundur.
Mereka terus melantunkan doa-doa dengan penuh keyakinan, meminta perlindungan dari Tuhan. Kuntilanak Ratna berusaha melawan, tetapi kekuatan doa dan ritual yang dilakukan terlalu kuat. Perlahan-lahan, arwah Ratna mulai melemah. Suara tangisannya yang menyeramkan mulai terdengar, menggantikan tawa jahatnya. Ia menangis dengan suara yang menyayat hati, seolah-olah menyesali semua yang telah terjadi. Aku hanya ingin dicintai. Aku hanya ingin hidup bahagia. Suara Ratna terdengar penuh dengan kesedihan. Tapi sekarang, aku tidak bisa menemukan kedamaian. Pak Sastro kemudian berbicara dengan suara lembut. Ratna, kau bisa menemukan kedamaian. Tinggalkan dunia ini dan pergilah ke tempat di mana kau bisa beristirahat. Semua penderitaanmu akan berakhir di sana. Kuntilanak Ratna tampak ragu-ragu, tetapi akhirnya ia mulai menghilang perlahan-lahan. Wajahnya yang menakutkan berubah menjadi lebih tenang, meskipun kesedihan masih tampak di matanya. Dalam sekejap, arwah Ratna lenyap, dan angin berhenti bertiup. Desa Waringin akhirnya kembali tenang setelah malam itu. Rumah Ratna yang dulu penuh dengan kegelapan kini menjadi terang dan damai. Tidak ada lagi suara tawa atau tangisan yang mengganggu malam-malam di desa itu. Meskipun begitu, ingatan tentang Ratna tetap hidup dalam benak penduduk, sebagai pengingat akan bahaya ilmu hitam dan kutukan yang bisa menghancurkan hidup seseorang. Pak Sastro meninggalkan desa dengan perasaan lega. Ia tahu bahwa tugasnya telah selesai, tetapi ia juga tahu bahwa kisah seperti ini mungkin akan terulang di tempat lain. Sebab, dunia ini penuh dengan misteri dan kegelapan yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan akal sehat.